Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Musju hari ini? Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, dan nikmat keimanan kepada kita semua. Nah, bagi Sobat Musju yang sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan kita diberi kesabaran untuk melewati ujian dan cobaan. Ya, Alhamdulillah hari ini sudah hari kedua kita menghafal Al-Quran bareng bersama Musju. Ya, semoga menghafal Al-Quran ini tidak hanya di bulan Ramadan saja, nanti lepas dari bulan Ramadan kita tetap istiqomah untuk menghafalkannya. Ngomongin tentang menghafal Al-Quran, mungkin ini bukan kali pertama kita menghafal Al-Quran. Kita sering mengikuti komunitas atau kita masuk ke dalam grup-grup yang mengajak kita atau yang memfasilitasi kita untuk menghafal Al-Quran, tetapi gagal, sehingga kedepannya ikut lagi dan gagal lagi. Semoga nggak sampai putus asa ya untuk menjalankan kebaikan. Nah, maka dari itu banyak yang mengatakan bahwa kebaikan itu awalnya mudah, tapi ketika sudah dijalani, mengistiqomahkan kebaikan itu adalah sesuatu yang sulit. Nah, sehingga banyak sekali yang bertanya, gimana sih cara untuk istiqomah? Kok kayaknya melakukan kebaikan itu sulitnya di istiqomah? Ya, benar sekali bahwa istiqomah itu bukan perkara yang mudah. Itu adalah perkara yang sulit ketika kita itu tidak paham ilmunya. Nah, jadi saya akan berbagi tips buat Sobat Musju gimana sih cara untuk istiqomah. Nah, jadi ada 3 hal yang harus kita miliki agar kita bisa istiqomah. Apa itu? Yang pertama adalah akidah, kemudian yang kedua yaitu adalah ukhuwah, dan yang ketiga adalah syariat. Akidah adalah landasan berpikir seseorang ketika ia melakukan sebuah perbuatan. Maka akidah adalah alasan yang kuat mengapa ia harus melakukan sesuatu perbuatan, atau merupakan alasan kenapa ia melakukan sebuah kebaikan tersebut. Nah, ketika seseorang memiliki alasan yang kuat kenapa ia melakukan sebuah perbuatan tersebut, maka apa? Nah, ini yang akhirnya menguatkan ia untuk tetap di jalan sebuah kebaikan. Tetapi ketika ia tidak memiliki alasan yang kuat kenapa ia itu harus melakukan sebuah kebaikan, maka apa? Inilah yang akan mudah untuk menggoyahkan seseorang. Nah, jadi bagi Sobat Musju yang ingin istiqomah, maka yang harus Sobat Musju miliki adalah memiliki alasan yang kuat kenapa harus melakukan hal tersebut. Contoh, kenapa saya itu istiqomah dalam hijrah? Apakah saya tidak mengalami begitu banyak cobaan, ujian? Nah, ya pasti ada godaan, ada ujian, kemudian ada rintangan yang harus dilewati untuk kita bertahan. Nah, ketika saya menghadapi cobaan, ujian yang menerpa saya, nah kemudian apa? Saya memiliki alasan yang kuat kenapa saya tetap harus istiqomah. Alasannya adalah karena saya diciptakan karena Allah. Sehingga ketika ada godaan yang datang, saya kembali mikir, aku diciptakan karena Allah. Apakah hanya karena godaan ini akhirnya aku meninggalkan yang merupakan sebuah kewajibanku? Nah, begitu juga dengan Sobat Musju. Ketika Sobat Musju ingin hijrah, Sobat Musju ingin istiqomah, maka apa? Haruslah memiliki alasan yang kuat kenapa kita itu hijrah. Ada juga yang ketika dia itu hijrah, dia memiliki alasan yang kuat sebab ia akan menjadi seorang ibu ke depannya. Jika ia nantinya menjadi seorang ibu, bagaimana mungkin ia mendidik anaknya kalau ia tidak memahami Islam itu sendiri? Sehingga dia tetap istiqomah memahami Islam, dia mengkaji Islam, dia kemudian terus menggali ilmu-ilmu tadi agar ia memahami bagaimana syariat-syariat Islam. Nah, maka yang pertama, ketika kita ingin istiqomah, kita harus memiliki akidah yang kuat mengapa kita melakukan hal tersebut. Nah, untuk memahami akidah ini, bagaimana sih alasan yang benar? Maka butuh ilmu untuk memahaminya. Nah, maka bagi Sobat Musju, yang harus kita lakukan agar kita tetap istiqomah adalah kita harus senantiasa mengkaji Al-Quran. Ada hal juga yang penting untuk kita pahami, selain dari akidah yang kuat, kita juga butuh yang namanya ukhuwah. Kenapa?
karena banyak ya yang mengatakan sendiri itu berat. Kenapa sendiri itu berat? Sebab setan itu selalu datang ketika kita menyendiri. Coba lihat orang yang nonton yang gak jelas itu melakukannya sendiri. Orang yang pacaran ia juga melakukannya sendiri. Dan ketika kita melakukan sebuah kejahatan di depan umum, itu kan akan membuat kita berpikir dua kali. Nah, beda kalau sendiri. Jadi ketika sendiri itu akan lebih mudah setan menggodanya. Sehingga ketika kita memiliki kelompok, ketika kita memiliki sebuah jamaah yang sama-sama hijrah, yang sama niatnya karena Allah, yang sama ketika kita itu berjalan di muka bumi ini sedang mengejar cintanya kita kepada Allah. Nah, sehingga apa? Akan lahir yang namanya saling melakukan yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian dari syariatnya Allah. Sehingga ketika kita itu memiliki akidah yang kuat, kemudian kita memiliki teman-teman juga yang sama dengan kita, sehingga akhirnya yang ada pada diri kita adalah berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan ini tadi, dan kita pun akan takut untuk melakukan kemaksiatan, sebab ada teman-teman juga yang senantiasa mengingatkan dan menguatkan kita. Yang ketiga adalah syariat, di mana syariat adalah peraturan yang mengikat agar seseorang itu menjadi teratur. Contoh, ibaratnya kita punya komunitas, atau dicontohkan kita itu berada di sebuah kantor, kemudian kantor tersebut memiliki yang namanya aturan. Nah, ketika kita menjalankan aturan, maka kita akan mendapatkan rewardnya, dan kemudian ketika kita melanggar aturan, maka kita akan mendapatkan sanksinya. Jika sebuah perusahaan atau sebuah kampus dia menetapkan peraturan itu tadi, nah, orang-orang yang berada di dalam kampus tersebut atau di dalam kantor tersebut itu mendadak menjadi orang yang disiplin. Misalnya, ya kan, ada orang yang tidak disiplin ketika masuk ke dalam kantor tersebut karena kantor tersebut menerapkan aturan harus disiplin, akhirnya dia itu menjadi disiplin, kan itu. Jadi akhirnya dengan adanya reward dan sanksi ini tadi membuat seseorang itu berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Nah, bayangkan jika ada syariat Islam diterapkan di dalam sebuah negara, jadi negara tersebut itu menerapkan aturan Islam. Bagi yang melanggar aturan Islam akan mendapatkan sanksi. Kemudian bagi yang menjalankan aturan Islam itu tadi, dia akan mendapatkan rewardnya, pahala yang begitu besar dari Allah. Nah, sehingga ketika negara begini nih, akan mudah untuk kita itu melakukan yang namanya hijrah. Kalau sekarang kita tahu bahwa sistem yang ada di negara kita hari ini tidaklah menggunakan aturan Islam, sehingga kita punya akidah, kita punya ukhuwah, ya kan? Tetapi ketika kita keluar dari rumah, sudah kita lihat kemaksiatan, kita melihat orang pacaran, yang membuat hati kita kembali lagi berpikir untuk hijrah enggak ya gitu, karena tergoda melihat orang-orang pacaran kayaknya asik banget gitu ya. Nah, akhirnya itu membuat kita tergoda. Kemudian kita melihat banyak kemaksiatan hari ini, ya kan, yang senantiasa melingkupi lingkungannya kita. Nah, kenapa? Ya karena memang sistem hari ini tidak menggunakan sistem Islam. Nah, sehingga apa? Butuhlah untuk adanya sistem yang mengatur kehidupan kita ini tadi sesuai dengan perintahnya Allah, sehingga akan sangat-sangat mudah untuk kita itu istiqomah di jalan dakwah jika sistem ini ada. Nah, maka bagaimana agar kita bisa istiqomah walau kita belum memiliki syariat Islam di dalam kehidupan yang kita? Maka yang harus pertama kita lakukan adalah kita mengkaji Islam agar kita memiliki akidah yang kuat. Kemudian yang kedua, kita berkumpul dengan orang-orang yang salihah sehingga senantiasa mengingatkan kita akan sebuah kebaikan, dan kemudian senantiasa menegur kita ketika kita melakukan berbagai kelalaian. Nah, kemudian kita pahami bahwa yang ketiga tadi, syariat itu penting untuk berada di dalam kehidupan kita, maka kita bersama dengan jamaahnya kita, bersama dengan teman-teman yang kita memperjuangkan untuk diterapkannya syariat Islam ini sendiri. Nah, itu dia tips untuk istiqomah. Ya, jadi bagi sobat Moscu yang saat ini sedang hijrah, yang sedang melakukan sebuah kebaikan, semoga Allah senantiasa menguatkan kita, mengingatkan kita dikala kita mulai lemah, dan kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menjaga hati dan pikirannya kita.
Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang mengatakan Allah adalah Rabb-nya dan kemudian ia berpegang teguh atau ia istiqamah, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat untuk menjaganya. Jangan takut dan jangan bersedih. Sesungguhnya Allah memberikan syurga kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya Allah. Nah, jadi buat sobat Muhju, berbahagialah dan yakinlah setiap cobaan yang Allah berikan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah. Saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.